Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikan bakar tadi. Alhamdulillah. Marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulam. Zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita marilah awali dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la
illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bu Wirda masih batuk-batuk ya. Masih masih batuk. Iya, Bang. Kadang-kadang. Sabar, Bu. Kan dari perjalanan jadi capek. Iya, Bah. Oke, baik. Saya malam ini ingin mengajukan satu pertanyaan. Siapa ya tanyanya ini? Em, Bu. Oh, ada Pak Saad. Nih, Pak Saad aja dulu. Ada Pak Saad? Ya, Bu Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Pak Saad itu pernah mendapat pertanyaan seperti begini? Apakah Pak Saad itu tahu kenapa diwujudkan sebagai manusia di dunia ini? Maksudnya kenapa lalu Pak Saad itu menjadi ada gitu? Pernah ada pertanyaan atau pernah berpikir, pernah menjawab atau ini Kalau bentar, pertanyaan, bentar Pak Saad. Ini ya, juga untuk ibu-ibu semua, ya, maksudnya gitu. Pertanyaan ya. nggak hanya untuk Pak Saad, Kalau jadi kalau yang siap-siap. bertanya begitu tidak ada, Pak. Cuman kalau yang di, didengar itu, kenapa manusia diciptakan, nah, itu kan. Nah, Nah, jadi ke manusia diciptakan itu tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa ada pencipta. oh Nah, jadi gitu, kita oh sebagai gitu. hamba harus beribadah kepada yang mencipta. Maka dalam pembukaan Al-Quran ayat kedua Al-Fatihah itu Iya, bukan bukan Tuhan alam, tapi Rabbul Alamin. iya, 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 Nah, Rabbul itu kan banyak pencipta, pendidik, pengatur dan iya, sebagainya, ada beberapa anu terjemahan. Nah, itu iya. apa? Itu ya. Jadi kan Ya, Pak Saad itu kan gini kan. Pertanyaan saya itu kan apakah Pak Saad pernah ditanya atau menjawab kenapa Pak Saad? Nah, ya, kenapa Pak Saad diadakan atau diwujudkan sebagai Pak Saad itu kan. Lalu Pak Saad dalam menjawabnya Pak Saad rubah. ya, Ya kan, Pak Saad rubah menjadi manusia, gitu ya. kan. Maka ketika berubah menjadi manusia, jadi Pak Saad tidak menjawab kenapa saya ada ya. Maksudnya kenapa saya, sayanya jadi hilang. Jadi Begitu. Pak Saad berubah Tapi menjadi pertanyaan model itu belum pernah apa? oh, belum pernah ya. Belum pernah, Kak, Oh, kan? belum pernah ya. Ya, Oke, kalau belum pernah berarti memang jawabannya itu gini. Kalau Pak Saad larikan ke manusia, jawabannya banyak. Ya kan, antara lain yang Pak Saad berikan. Allah itu ingin dikenal, ya kan? Oleh karena itu menciptakan makhluk. Itu kira-kira begitulah dalilnya itu, ya kan? Allah ingin dikenal, saya ingin diketahui, saya ingin dikenal, maka menciptakan makhluk. Maka berbahagialah mereka yang berusaha mengetahui. Iya kan? Itu menjadi begitu gitu. Itu yang pertama Pak Saad. Yang ya. kedua ya yang nampak sekarang Bu Kunto aja Bu Kunto apa jawab? Kenapa Bu Kunto itu menjadi ada? Dalam Iya, perasaan diri Bu Kunto sendiri. Dengan bukan orang lain, bukan manusia. Jadi ibu sebagai sosok diri. ya ini mungkin skenario-nya Allah sudah menjadi konsepnya Allah, Ah, Abah. oh gitu. Jadi Apa uh, konsepnya apa?
Ya, dalam Ibu bilang Allah kan sudah mau konsepnya menciptakan Allah, skenarionya Allah. Emang skenario skenarionya Allah Allah udah apa? yang menciptakan saya salah satunya Iya, Abah. betul, iya. Iya, itu skenario Allah itu menciptakan ibu, tapi ibu merasa untuk apa saya ya? Maksudnya itu kenapa gitu? Pernah menjawab kenapa saya diciptakan menjadi ada itu? Ya itu memang ya itu betul skenario Allah ya. Tapi kenapa harus saya yang ada gitu? Kan boleh juga tidak saya. Untuk anu bah, saya Ya, coba Bu Wirda. untuk kita diciptakan untuk manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya Apa Bu? atau untuk ini bah, untuk mengelola bumi yang diciptakan oleh Oh, khalifah, khalifah. khalifah sebagai khalifah. Ini Zailung fil arti khalifah, ya betul. Oke, oke. Ada mungkin ada yang lain. Oh ini ada Bu Elina, Masya Allah. Ada Bu Rozar yang saya tunggu, nggak hadir lagi Bu Rozar ini. Nanti bilang ya Bu Weda, Bu Rozar ditunggu-tunggu kok nggak hadir gitu. Bu Elina ada Bu Elina? Ya bah, Ya, Bu Elina mana Bu? Ada. Bu Elina, kenapa Ibu Elina itu dihadirkan Allah, ciptakan Allah? Wah, ini mah mendalam ya, sesuai keyakinan ya, Bah. Oh iya, betul. Apa keyakinan Ibu? Ya, supaya saling mengenal, Oh gitu. melayani, Oh gitu. berbagi, Iya, dan iya, eh, iya, ya iya. begitulah, Bah. Ya mengasihi ya, Bah, gitu kalau saya gitu ya, Bah. Oke, ini yang mau mau menjawab ini Bu Heni juga ini. Mana Bu Heni? Bu Heni lagi wudhu dia. Ya Oke, mengenal Allah ya, Bah. ya Bu, Bu Elina. Apa untuk tujuannya ya supaya mengenal Allah ya lebih dalam gitu ya, Bah. Saya Gimana, mengenal Bah? Allah, ya betul, mengenal Allah. Tapi Ibu Elina, Ibu Elina, Iya, setelah mengenal Allah emang apa Bu? ya saya sih ya sudah mengenal ya semakin Maksudnya dekat lah, setelah Bang. setelah Makanya kenal, saya ngaji kan semakin pengen tambah mengenal. Abah jangan terlalu mendalam atau Abah. Kalau saya sudah yakin sih, Bah. oh gitu ya. Berarti ya setelah kenalan itu lalu what's next gitu. Lalu apa gitu. Gini, saya rasa memang ada baiknya sekali-sekali kita itu apa itu ditanya ya, ditanya seperti itu. Supaya batin kita itu kan gini, Rasulullah itu sabdanya, hati ini telah benar-benar berkarat. Hati ini telah benar-benar berkarat gitu. Nah, untuk menggosoknya supaya karatnya itu hilang, itu ya eh, mempelajari Al-Quran seperti yang malam ini kita lakukan. Saya ingin dengar suara Bu Ani, mana Bu Ani Suswanti? ya bah. Kenapa Bu Ani ada? Apa Bu? Untuk beribadah kepada Allah. Beribadah pada Allah. Oke, liyak butuh ya. Kalau sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liyak butuh. Untuk ini bah, untuk berkembang biak bah, biar banyak. Apa Bu?
Kembang biak. Bang Wia. berkembang biak. Ya, makanya punya anak cucu. Iya, Tapi Allah katakan, innama aulatukum, innama amwalukum wa aulatukum fitnah. Ingat itu. iya, Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu fitnah. Itu cobaan, ujian. ujian, ujian. Artinya itu bukan itu sepertinya. Oh, Karena itu fitnah. Siapa mau difitnah? Oke. Coba ini yang sebenarnya belum tentu pas juga. Surat Al-Insan itu surat ke-76 ayat 2. 76. Al-Insan itu anggotanya Al-Mulk ya. Al-Insan. Ayat Ayat 2. inna khalaqna. Ya, coba Ibu Wirda baca deh. Maaf suaranya ini ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suaranya putus-putus Bu Wirda. Oh iya, Pak. Saya geser dikit. Nah, sekarang jelas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Ya, ini kayaknya mendekati. Inna atau gitu awamil dan musyabah bil fi'li. Nanya menjadi apa Bu Wirda? Nanya menjadi isim inna. Isimnya inna. Kholakna jadi apa? Khobarnya inna. Khobarnya inna. Berarti kholaknal insana min nutfatin amsyaj itu menerangkan na, betul? Ya, Ya, menerangkan apa yang dilakukan oleh na, yaitu kholaknal insana. Kami menciptakan insana. Saya rubah kalimatnya. Kami menciptakan Pak Saad. Kami ya, menciptakan Bu Kunto, menciptakan Bu Wirda. Min nutfatin amsyaj. Dari tetes setetes mani mani yang sperma yang bercampur, amsyaj. bercampur. Ya, jadi insana yang tadi itu kan maf'ul bih dari kholakna. Ya, Min nutfatin amsyad itu hal ya, berupa jar majrur, jar majrur, lalu majrurnya berupa apa? maksud sifat, Mausub sifat, nakiroh, Maksud sifat nakiro nakiroh sifat. nakiroh sifat. Nabek talihi, nah di sini nih sebenarnya itu tujuannya. Kenapa Pak Saat itu diciptakan itu untuk nabek talihi. Mengujinya, Apa itu? mengujinya, kami Iya, menguji. itu yang kita jarang punya kesadaran ini. Makanya kata Rasulullah, hati ini telah berkarat. Menghapus karatnya dengan mempelajari kitabullah. Nabek talihi itu ada kata kunci di situ. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudore, Fi'il mudhari berarti sedang dan akan berlangsung, betul? ya, Selama dia masih hidup, ya kan? Sedang dan akan berlangsung terus menerus. Nabek talihi hi insana. Lalu supaya dia bisa diuji, maka faja'alnahu kami apa itu? jadikan dia, kami jadikan sami'an Sami'an dia basiron. basiron. Dua ini kata kunci yang akan dihisap.
Sami'an, telinga. Sekarang saya mengucapkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Ibu mendengarkan melalui sami'an. Basiron, Ibu melihat ayat-ayat yang di ayat Al-Quran di depan Ibu. Basiron. Jadi, kholaknal insana itu ya memang benar Allah Ibu katakan supaya mengenal Allah, supaya ibadah itu benar. Tapi substansinya itu ini. Substansinya itu Allah itu menciptakan Bu Ani Suswanti ya, menciptakan Bu Ida Indah Kasih, itu ingin Allah itu ingin menguji gitu. Ingin menguji apa itu? Melalui apa ujiannya? Ada samian, ada basiro. Nah, ini nabek talihi itu kata kuncinya adalah balawa. Bala, bala. Bala. Ya kan? Banjir bandang nih, Bah. Apa itu? Banjir bandang di Pak Sumbar ini. Iya, Banjir. iya, banjir bandang itu ibu terpilihkan kenapa? Ujian juga kan, Bah? Iya betul, iya ujian. Tapi kan itu sebenarnya bima kasabat aidinas. Jangan bilang itu langsung dari Allah. Ada kronologi sebelumnya perusahaan-perusahaan yang kurang ajar, ya kan, yang tidak beres, serakah. Nah, akibat dari keserakahan itu Allah mengingatkan di situ. Itu adalah ABC dari peristiwa yang sekarang, Bu, ya kan? Dulu kan Iya. aman-aman aja, nggak pernah banjir kayak gitu. Dulu apa itu nggak, maksudnya ya tidak separah sekarang gitu kan. Karena Pencurian. kerusakan semakin parah, maka akan begitu, Bu. Bima Iya. kasabat aidinas. Tapi kalau mereka dibilang walatub situ fil arti, oh nama nahnu muslihun. Saya, saya itu berbuat baik kan itu tak tebang kayu-kayu dijadikan duit. Dicuri. Udahlah, logikanya Bu susah diikutin. Oke, Mm-mm. jadi artinya apa? Nabek tali ini Bu. Kenapa kalau kenal insana linabe nabek talihi? Saya ciptakan Pak Saat akan saya nabek talihi. Saya akan uji dia, ya kan? Ibu Kunto saya ciptakan untuk nabek talihi. Jangan lupa, ini sebenarnya yang kenapa ibu itu ada. Untuk diuji, bukan untuk, ya itu ada jawaban. Jawaban kesekian kalinya itu ada untuk mengenal, untuk menyembah, untuk beribadah, untuk taat, untuk ini, itu segala macam lah gitu. Tapi substansinya itu adalah, hei kalian itu itu akan kami uji. Ujiannya itu berapa? Setiap detik kalian tuh akan ada ujian. Ujian itu adalah syarrun dan khairun, ya kan? Oke, sekarang itu untuk memperjelas apa konteks ujian itu masih pada liyabluwa, itu dijelaskan oleh Allah di ayat 2 surat Al-Mulk. Al- Al-Mulk, Al-Mulk, surat 2 ayat Al-Mulk. Ayat 2. Saya Bu Elina udah ketemu. Udah. Tolong dibaca Bu Elina, Al-Mulk ayat 2. Oh, yang ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina khalaqal mauta wal haya. Yang itu ya, Bah, betul? Betul, 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 tapi betul, betul. aladi bukan Nggak pakai aladina. na maksudnya. Allazi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul adzim. Terima Sadaqallahul kasih Bu adzim. Elina, Masya Allah. Kita dapat pahala per hurufnya 10 kali dengan bacaan Bu Elina. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Di sini tadi kalau di Al-Insan itu kenapa Bu Wirda itu ada? Itu dijawab oleh Al-Insan ayat 2. Lin lina be lina nabe talihi. Sekarang pertanyaannya harus diajukan lebih dulu. Kenapa ibu hidup? Kenapa ibu itu hidup? Kenapa Pak Saad itu hidup? Kenapa hidup? Hidup mati itu ujian. Ah, Aladi, Aladi ini kan anu ya, Tabarokaladi ya, Tabarokaladi, biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarokaladi maha suci Allah. Ini ayat duanya Aladi, kholakol mauta wal hayata. Aladi itu Aladi kholakol mauta itu kan dia apa itu secara terpisah ayat ini aladi mubtada kholakol khobar kholakol mauta menciptakan kalau tadi kholaknal insana nabetalihi ya kan sekarang lanjutannya itu terus emang kalau nabetalihi untuk apa ya kan? Ya Allah, kenapa nabetalihi? Untuk apa tujuan nabetalihi? Tujuannya itu liyabluwakum untuk mengujikum kalian ayyukum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi untuk apa ujian itu? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam tarkib ini antara liyabluwakum dengan ayyukum. Ini ada yang fiil yang tersembunyi. Ya kan? Liyabluwakum untuk mengujikum kalian. Menguji. Nah, untuk menguji itu bukan langsung ayyukum harusnya. Tapi linuria gitu. Untuk saya tahu, untuk kami nuria mengetahui ayyukum. Nah, ayyukum ahsanu amala gitu. Jadi ada fiil yang dimahdzuf yaitu linuria, nuriakum, liyabluwakum linuriakum. Nah, untuk saya mengujimu supaya aku tahu. Ini Bapak Ibu, ini ayat yang saya sajikan Al-Insan dengan ini itu ayat rahasia dalam kehidupan. Jarang orang berpikir begini. Ini logika Allah. Ini logika Al-Quran. Jadi luar biasa. Menurut saya ini ayat sangat luar biasa. Kalau orang memahami dirinya itu dihadirkan ke dunia itu untuk diuji, maka gitu. Maka setiap menitnya, detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, dia itu berada dalam ujian terus-menerus. Ya kan? Ujian itu bisa lulus, bisa gagal. Ya kan? Ya kan? Bisa lulus, bisa gagal. Dan itu setiap saat. Ujian itu setiap waktu. Ujian itu luar biasa. Nanti kita akan bahas apa isi dari ujian, apa bentuk ujiannya. Kalau ibu dulu kuliah, itu kan sistem SKS, sistem kebut semalam, belajar semalam menghadapi besok semesteran. Tapi dalam hidup nggak begitu. Ujian Allah itu sepanjang hayatan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu, Bapak, tanya saya, kenapa
kenapa yang disebut pertama itu kholaqal mauta. Gitu. Coba Bu Kunto kan nggak pernah ditanya begitu. Bu Kunto saya lihat dia itu terheran-heran. Saya bukan ngarang pertanyaan. Saya itu benar nanya. Yuk kita nanya sama-sama. Kenapa Allah kholaqal mauta? Ya kan? Nggak kholaqal hayata dulu. Mati ya. Jadi tujuan Karena hidup itu kan Ya. untuk mencapai tujuan hidup itu ciptakan kematian. Mati dulu, ah, ah. baru hidup abadi. Iya, Bahasa itu. iya, oke. Iya, maksudnya hidup, mati, baru hidup abadi gitu kan? Ya, Ya, tapi kan faktanya kan Pak hidup dulu. ya. Tapi di ayat ini kholaqal mauta. Iya kan, ya itu benar, logika Pak Saad benar. Ya, mati dulu baru ketemu Allah. Mati dulu baru masuk surga. Iya, boleh begitu. Tapi saya faktanya kan kenyataan sekarang Bu Kunto itu kan hidup dulu kan. Sekarang hidup kan. Nanti matinya nggak tahu kapan. ya karena ujiannya pada saat hidup, Abah. Ujiannya Ujiannya itu pada saat hidup. hidup. Ujiannya, iya ujiannya pada saat hidup. Kenapa tidak sebut saat hidup dulu diuji itu? Tapi Kenapa Abah, tidak kholaqal hayata? Kan ujiannya saat hidup. ya, Gimana logikanya? ayat-ayat 28 Al-Baqarah tuh, Abah, Ya, 82 Baqarah, Al-Baqarah ayat 28 itu kan, ya. itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa Mm-mm. ahyakum. Iya, Nah, betul. mati dulu baru hidup. Iya, Nah, kemudian mati lagi, iya, baru hidup lagi. betul. Pertanyaannya, Nah, kenapa awatan dulu? Jawab. sebab ayat ini amwatan itu menjelaskan kepada kita, kita sekarang dalam keadaan hidup. Nah, keadaan hidup sesudah itu menghadap kematian. Nah, itulah ujian menghadap kematian itu. Iya, Kematian lebih dekat daripada kehidupan. kematian lebih dekat pada kehidupan. Ya, jadi itu kan sebenarnya ini ya, apa itu, Bapak Ibu itu namanya di dalam ilmu tafsir namanya ijtihad. Ijtihad itu berpikir sungguh-sungguh. Dan di dalam ilmu tafsir itu orang yang berpikir sungguh-sungguh itu dapat pahala walaupun salah. Maksudnya walaupun belum tentu benar gitu kan. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Di dalam tafsir itu disebutkan kenapa manusia Allah itu menyatakan di sini mauta itu bukan sembarang pernyataan. Itu Allah itu menyatakan sefaktanya. Faktanya itu mauta dulu diciptakan. Ini ada nggak yang dari kedokteran? Nggak ada ya. Yang Bu Wirda backgroundnya itu ya. Farmasi, Bah. Oh, Sedikit-sedikit. panas. Ya, sedikit-sedikit medisnya. Sedikit nyinggung ya. Ya. Kenapa, Bang? Oh enggak, saya tanya. Sebenarnya memang faktanya manusia itu diciptakan dalam keadaan mati dulu. Apa maksudnya? Itu coba Ibu lihat kan. Ibu bapak itu kan bermula dari minut fatin amsyaj. Ya Tidak kan? bernyawa. Nutfatin amsyad itu kan dari sperma, ya kan? Lalu ada darah, ya kan? Lalu tulang belulang, ya kan? Lalu daging, ya kan? Kemudian setelah berapa minggu baru ditiupkan nyawa, ya kan? Ya, ya, Jadi Bang. maan itu yang awalnya penciptaan itu mati dulu. Itu yang Tidak. dipahami mati itu apalah itu sperma, darah, Ya. apa itu tulang, apa itu daging, untuk apa itu.
Itu kan mati semua itu. Barang mati maksudnya itu belum ada nyawa. Ya kan? Kemudian masuk nyawa. Lah, kan Allah itu mengatakan sesuatu yang memang benar faktanya begitu. Bukan akal kita mengarang mengatakan begini-begini, enggak. Faktanya itu kata ahli tafsir yang namanya tulang, darah, daging itu semua itu mati. Benar enggak? Saya tanya, benar apa enggak, Bu Wirda? Ya, Bah. Artinya benar dong kalau Allah mengatakan itu khalaqal mauta. Ya Iya, kan? benar. Ini bukan soal silah apa itu pendapat berbaik pendapat ingin menang sendiri, enggak. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu bahwa yang diciptakan oleh Allah itu mati dulu. Khalaqal mauta dulu, amwatan dulu. Apa itu amwatan? Darah, itu kan tulang, daging, sperma, mati itu. Kan beberapa nanti kemudian ditiupkan roh, baru Ya, mulai hidup. Sebelum itu kan mati kan. Ini iya, Bang. maksudnya, faktanya itu begitu. Oke, sekarang jelas ya kenapa kol mauta. Kemudian kenapa juga supaya kata Rasulullah sesungguhnya Allah telah menghinakan anak cucu Adam dengan kematian dan menjadikan dunia sebagai tempat kehidupan, lalu juga tempat kematian, serta menjadikan akhirat sebagai tempat pembalasan dan tempat kekekalan. Jadi istilah mati maute yang dia kata Rasulullah itu ya memang begitu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah dari hadis Abu Darda. Rasulullah bersabda, ini poin penting ini. Tolong dapat perhatian serius untuk poin ini. Rasulullah bersabda, hadis dari Abu Darda, seandainya tidak karena tiga hal, niscaya anak cucu Adam tidak akan menundukkan kepalanya. Satu, kemiskinan. Dua, sakit. Dan tiga, kematian. Saya ulang. Seandainya tidak karena tiga hal, niscaya anak cucu Adam tidak akan menundukkan kepalanya. Kemiskinan, sakit, dan kematian. Ini juga fakta. Nah, Rasulullah yang menyampaikan sebenarnya fakta kehidupan, hakikat kehidupan. Nggak ngarang Rasulullah, itu semua dari Allah. Jadi sesungguhnya, tapi gini juga Rasulullah itu ngelihat kenyataannya juga. Sesungguhnya manusia itu, dia itu, saya bilang, sesungguhnya manusia itu, Bu Elina itu, Bu Hendy itu, Bu Yulianes itu, kan saya bilang manusia kan menjadi nama-nama supaya sosoknya jelas. Itu meskipun pada dia ada tiga hal itu, kemiskinan, sakit, ya, orang yang kaya sakit, supaya menunduk. Ya kan, orang yang sehat, walafiat, mati tiba-tiba. Nah, yang Ibu Wirda katakan ternyata itu hampir 1.000-an yang meninggal gara-gara seminggu apa itu di Sumatera itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu orang sehat semua, Bu, sebelumnya, Bu. Iya, Bang. Nah, meskipun manusia itu dia menunduk karena kemiskinan, sakit, dan kematian, meskipun begitu, kata Rasulullah, saya juga heran juga, Rasulullah itu luar biasa. Dia tahu substansinya. Saya saya itu kadang mikir ketika mengkaji ini sebelum saya menyajikan ke ibu kan bapak kan saya mengkaji dulu kan. Dari kajian saya tuh Rasulullah kok tahu ya rahasia-rahasia.
Jadi kata Rasulullah, meskipun dia itu kena menunduk karena miskin, sakit dan kematian, tapi ibu ibu dengan bapak nggak akan bisa meramalkan bakal apa yang diucapkan Rasulullah ini. Sangat di luar dugaan. Apa ibu bisa menyampaikan? Rasulullah kalimatnya gini, sesungguhnya dia meskipun begitu kena sakit, kena miskin, kena mati gitu. Meskipun manusia itu begitu, dia adalah orang yang banyak melompat. Coba kalimatnya itu. Meskipun dia itu gitu, dia orang yang banyak melompat. Masya Allah. Apa itu? Banyak melompat itu apa? Banyak melompat itu adalah, Melampaui batas. kenapa? Melampaui batas. Bukan. Banyak melompat itu artinya, eh misalnya, misalnya, itu kan sekarang Bu ya, Pak ya, itu kan ada musibah ya kan di Padang, di apa itu, Sibul, Aceh, di Sumut. apa itu kan banyak musibah itu. Tapi ingat, sebentar lagi mereka itu melompat, melupakan musibah itu. Itu namanya melompat. Sama orang tinggal mati suaminya, tinggal mati istrinya, melompat dia, segera nikah lagi. Itu manusia. Itu yang dinamakan melompat. Melupakan. Ya kan, benar kan? Itu segera melupakan itu melompat. Ya kan? Padahal pada saat kematian menimpa mengenai istrinya, Masya Allah, kesedihannya luar biasa. Hari-harinya kosong. Biasa bikin teh, bikin sarapan, menyapa, udah ini belum, apa memperhatikan. Nggak ada perhatian itu lagi sama. Tapi di manusia, meskipun dia habis seripahan, kata Rasulullah, dia adalah orang yang banyak melompat. Ini istilah Rasulullah ini sangat-sangat luar biasa, mengandung makna yang sangat dalam. Jadi melompat artinya apa? Dia segera meninggalkan kesedihan itu. Masya Allah. Oke. Kemudian, nah ini baru tafsir Imam Al-Qurtubi. Kalau tadi kan sabda Rasulullah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi namanya. Memang tafsir Al-Qurtubi. Kenapa kematian didahulukan? Nah, ini menjadi tafsiran sekarang ini. Menurut Imam Al-Qurtubi sebab Ini ini menyindir orang seperti saya, ini. Imam Al-Qurtubi ini. Sebab manusia yang paling hebat untuk menyeru beramal saleh adalah orang yang kematiannya sudah berada di pelupuk matanya. Orang yang kematiannya sudah berada di pelupuk matanya, maka dia menjadi penyeru amal saleh yang paling hebat, katanya. Karena dia tahu, iya, seperti yang sekarang saya lakukan. Dia ini menyindir. Saya merasa, memang saya merasa tahu. Saya merasa tahu hanya amal saleh yang bermakna yang untuk dibawa saat mati itu. Orang yang matinya itu sudah di pelupuk mata. Maka kan coba begini kan, Rasulullah itu jadi Rasul mulai umur 40, ya kan? Mulai umur 40. Jadi usia matang itu usia 40, ya kan? Kalau usia 20-an, 30-an, masih 40 ke bawah lah, itu masih hijau. Melihat, melihat duit itu hijau. Ah, yang yang di atas 40-an juga masih hijau. Matang Tapi Pak ya. iya.
Ya, maksudnya apa itu kalau kalau kan sekarang kan kalau Pak Saad Bang udah ada 60-an Pak Saad. 69 apa? Berapa? 69. Oh, 69. Mau menuju Udah matang, 70. Bah. Mau 70, Bang. Abah, Abah ulang tahun loh kemarin. Oh gitu, Abah. Berapa tahun, Bah? Iya, Bu. 60. Terima kasih, Bu. Semoga panjang umur, Abah. Amin, ya Ya. Rabbal Alamin. 1 Desember ya, Bu. Iya, 1 Desember. Mirna tahu aja, Kan sohib, Oke. Abah sohib saya FB. Oh Oh, gitu. oh ya. Iya, dikirim sama FB ke saya. Tapi kan katanya tidak Heeh, ada ulang-ulang tahun di Islam, makanya saya ini aja. ya. Tapi udah doakan Abah kok. Amin, Anakku juga tanggal amin, 1 jadi amin, ingat. amin. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, insya Allah diijabah Allah doa Ibu. Berapa, Bah? 65 ya, Bah? Kenapa saya? Iya, Lo saya itu ketika mau masuk SD dulu kan harus begini, Bu. iya. Saya belum cukup. Kemudian ibu saya menuakan setahun. Nah, itu kan. Mm-mm. Sebenarnya saya lahirnya itu 14 Januari 51 gitu. Kemudian karena dikira nggak cukup, supaya bisa masuk sekolah, karena saya pengen sekolah betul. Nangis saya Mm-mm. nggak dimasukkan sekolah. Sehingga dituakan setahun. Ya, itu 1 Desember itu. Gitu Oh, ceritanya. Jadi 1 Desember 50 lah jadi tua setahun saya. Sekarang 75 kan? mm-mm. Jadi kata Rasulullah itu memang 60 ke atas, kalau 50 ke atas itu tuh memang udah nggak ada lagi punya alasan. Nah, ada lagi punya alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih perhatian Bu Wirda tentang usia saya. Ya, Bah. Ah, saya kan merasa, Bu, disindir oleh Imam Qurtubi ini. Orang yang kematiannya udah di pelupuk mata, dia paling hebat menerangkan tentang bagaimana berbuat amal saleh pada orang lain. Saya merasa ada di antara itu. Karena sekian kematian udah di pelupuk mata gitu. Oke, sebenarnya di dalam tafsir juga ada begini. Allah menciptakan kematian dalam wujud domba jantan dan menciptakan kehidupan dalam bentuk wujud kuda betina balkok namanya. Kuda betina balkok. Yaitu kuda yang pernah ditunggangi malaikat Jibril dan para nabi pada saat Isra Mi'raj itu balkok. Tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada bagol. Bigol ya. Langkahnya balkok itu sejauh mata memandang. Satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Kita memandang ufuk itu, memandang ufuk itu, sekali pandang sudah langsung ketemu ufuk. Ya kan? Nah, padahal itu langkahnya tuh sampai ke ufuk itu, sekali langkah dia. Dan luar biasanya namanya balkok itu, bila melewati sesuatu, kemudian sesuatu itu mencium bau dari balkok itu. Namanya dia itu kan tadi kan menciptakan kehidupan dalam wujud kuda betina, ya kan? Balkok. Dan menciptakan kematian dalam wujud domba jantan. Nah, balkok ini lewat itu ke orang ada barang mati tercium baunya atau terinjak kaki.
oleh kakinya Balko itu, maka sesuatu itu langsung otomatis menjadi hidup. Kuda itulah yang membuat patung Samiri dalam waktu zamannya Nabi Musa itu menjadi hidup. Jadi kan patung Samiti itu kan Nabi apa itu malaikat Jibril naik kuda betina Balko, ya kan? Kemudian ada teracaknya, bekas teracaknya, pasir bekas teracaknya, lumpur bekas teracaknya, tanah bekas teracaknya Balko itu diambil oleh Musa Samiri itu, gitu. Maka dia jadikan patung dan patung itu menjadi hidup. Ini yang dinamakan tadi menciptakan kehidupan dengan balkok, diwujudkan dalam bentuk balkok. Nanti di akhirat kuda jantan itu sekarang masih ada domba jantan, maaf bukan kuda jantan, domba jantan itu nanti kata Rasulullah dia disembelih antara surga dan neraka. Dia disembelih, saksikan semua kalian manusia. Ini kematian sekarang saya bunuh. Setelah itu nggak ada lagi orang mati. Jadi orang dipanggang di neraka, dibakar, dia gosong, dia udah nggak mati. Siram hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Penghuni surga juga begitu, nggak akan mengenai kematian. Karena apa? Domba kematian itu udah disembelih antara surga dan neraka. Itu diumumkan. Nanti di akhirat itu diumumkan. Ada hadisnya sahih untuk itu. Kalian semua ketahui domba, ya dibilang memang domba. Dalam itu namanya wujud kematian itu adalah domba. Domba ini saya sembelih. Sejak sekarang nggak ada lagi orang mati. Maka kholidina fiha, dia terus menerus abadi fiha. Fiha di mana? Ya di neraka ya di neraka, di surga ya dengan surga gitu. Oke. Akan tetapi sebenarnya di dalam tafsir itu disebutkan sebenarnya yang mencabut nyawa itu malaikat itu tuh hanya utusan Tuhan. Hakikatnya yang mencabut nyawa itu adalah Allah sendiri. Yang mencabut nyawa itu adalah Allah sendiri. Nggak dicabut oleh malaikat. Matinya itu bukan karena malaikat, itu karena perintah Allah. Abah, Ya, Bu. yang tadi kata Abah orang kekal di neraka atau di surga. Kalau Ya. orang Islam kan tidak kekal kan di neraka, Abah. Eh, saya jadi merasa ada apa gerangan di balik pertanyaan. Ya, ya takut aja, Bah. Soalnya sadarnya itu kan kan lebih baik kita kan mengira kita kan tidak di surga gitu kan, Bah. Jadi supaya kita takut kan gitu, Bah. Masya Allah, Ibu. Makanya kan itu di dalam kajian kita ini kan pernah saya nanya, apakah ibu-ibu itu tahu kenapa ibu itu masih dibuat hidup sampai sekarang? Untuk menutupin Kesempatan untuk kekurangan, bertobat. untuk Bukan. bertobat. Nih, jawabnya ini ingat nih, jawabnya ini. Jangan lupa lagi. Jawabnya adalah untuk memastikan ibu itu nggak tersentuh api neraka. Itu tujuannya, ibu harus paham itu. Ibu harus yakin itu. Ya kan? Kalau enggak untuk apa? Lah, kita hidup terus tapi nanti masuk neraka. Ngapain? Ya. Maka dari itu kaji Al-Quran. Ikutin yang saya sampaikan itu. Insya Allah menjawab itu. Menjawab bagaimana supaya tidak masuk neraka. Gitu Bu Wirda. Ya, Jangan Bah. punya perasaan coba-coba ingin ngicipi neraka. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kenapa ibu dikasih hidup sampai sekarang?
ya kan? Itu untuk memastikan supaya ibu itu nggak tersentuh api neraka. Bagaimana caranya? Gampang. Oh, sekarang gampang. Sombong, bukan. Justru Al-Quran itu ada untuk itu. Gitu, Bu. Saya ulang, Al-Quran ini diturunkan untuk itu. Kalau itu Al-Quran diturunkan itu ibu masih masuk neraka, untuk apa Al-Quran diturunkan? Ya kan? Logikanya itu begitu, Bu. Yakin saya Al-Quran diturunkan itu untuk itu. Ya kan? Kalau ibu itu mempelajari Al-Quran tapi masih ada perasaan seperti pertanyaan itu, berarti ibu ada kurang keyakinan tentang Al-Quran itu untuk apa. Ya kan? Al-Quran itu 6.000 ayat, Masya Allah. Kurang apa? Isinya itu apa? Isinya supaya ibu jangan masuk neraka, itu tak isinya. Semua ayat itu tujuannya hanya itu. Nah, kalau itu saja ibu itu masih ragu, bagaimana? Apa kurang ayat Al-Quran itu? Bukan saya marah, bukan saya emosi. Logika yang mana lagi yang ibu tunggu, gitu kan? Al-Quran ayat mana lagi yang ibu cari? Nggak ada lagi. Sudah semuanya dikemukakan. Justru karena itulah Nabi masuk surga, sahabat masuk surga, karena Al-Quran itu. Lalu bagaimana kita menyikapi? Nah, di situ rahasia kita hidup sekarang ini. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran supaya kita selamat? Nah, kalau kita mengkaji Al-Quran tapi masih ada ragu-ragu, itu berarti ada sesuatu yang belum beres. Ada yang tidak beres dalam logika kita. Bukan berarti saya menyalahkan. Tapi nggak ada lagi Al-Quran itu di luar ayat yang 30 juz itu nggak ada lagi, Bu. Dan 30 juz itu hanya untuk ibu mengangkat supaya derajatnya itu tidak tersentuh api neraka. Gitu, Bu. Itu harus buat keyakinan seperti itu. Gitu. Maka dari itu, misalnya saya ingin kasih tahu salah satu caranya. Salah satu caranya itu adalah man hasiba nafsahu, kata Rasulullah. Man hasiba nafsahu lam yuhasibhullahu yaumal kiamati. Man hasiba nafsahu, barang siapa yang menghisap dirinya, menakar-nakar dirinya, apa hari ini 24 jam ini saya telah berbuat apa, Allah ridho apa tidak, mana dosa yang saya lakukan, saya gibah apa tidak, saya malas apa tidak, saya sholat di awal waktu apa tidak, saya ngaji berapa juz hari ini. Itu adalah man hasiba nafsahu. Itu lam yuhasibullah, tidak akan dihisab oleh Allah yaumal kiamati. Itu rahasia yang kita harus tahu, Bu. Artinya, kalau kita masih akan menghadapi hisab, berarti ibu belum memperhatikan atau belum mengutamakan tentang apa pesan Rasulullah ini. Itu baru pesan Rasulullah. Lah, pesan Rasulullah itu kan menafsirkan Al-Quran, ya kan? Jadi itu satu cara, Bu. Satu caranya tiap malam ibu waktu sendiri, tidak bersama cucu. Anak cucu itu adalah hito. Hito itu apa? Hito itu kabut kehidupan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Pak ambil waktu sendiri. Orang yang usianya di atas 50, di atas 60, dia waktunya banyak sendiri. Itu udah kodrat. Lalu orang bertanya, untuk apa? Kenapa waktu kita banyak sendiri? Masih belum tahu. Supaya kalian banyak dengan Allah. Maksudnya begitu. Nggak paham-paham. Supaya banyak kalian dengan Allah, bukan nanti
dengan manusia lagi, dengan cucu lagi, dengan itu lagi. Cucu itu ada yang ngurus anaknya, ya sehari dalam berapa jam boleh. Tapi itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab Anda tidak tersentuh api neraka di akhirat. Itu tanggung jawab nomor satu. Dan untuk itu kalau ibu diganggu, jangan mau. Kenapa? Karena yang tanggung jawab untuk akhirat ibu, akhirat bapak, bapak sendiri, ibu sendiri. Kalau ibu beralasan, oh ya Allah saya itu sibuk ngurus anak cucu. Udah dibilang, tanggung jawabmu tentang neraka surga itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab anak cucu. Jangan larikan sekarang ke sana lagi. Nggak ada gunanya kamu ngomong begitu. Begitu nanti di akhirat, Bu Wirda. Apa Iya, ini Bah. kurang jelas, Maksudnya Bu gini loh, Wirda? Bah. Maksudnya gini, Bah. Yang kekal itu kan jelas kafir. Kan orang Oke, Islam ini kan juga ada yang tidak sholat. Nah, nanti suatu ya. saat kan dia asalkan Islam, tapi kan dia nanti nggak kekal gitu loh, Bah. Kata-kata kekal gitu loh. Oh iya betul, oh iya betul. Cuma maksud Mm-mm. saya, ibu mikirin orang yang begitu. Itu sudah Iya. jelas jawabnya. Ya, Mm-mm. ibu Iya. sendiri sudah bisa menjawab, ya kan? Saya Iya. khawatir kalau ibu itu menanyakan itu untuk diri ibu. Makanya jawaban saya seperti tadi. Jadi, Oh. jangan sampai itu ada pada diri. Makanya tadi saya bilang, sejak awal saya bilang, kenapa Pak Saat itu diadakan oleh Allah? Itu awal pertanyaan saya. Maksud saya mengacu kepada diri Bapak Ibu sendiri. Jangan dilarikan ke manusia. Kabur. Kalau dilarikan ke manusia, kabur. Bu Wida ada pertanyaan itu kan dilarikan ke manusia. Ada orang Islam yang nggak sholat. Itu Iya. dilarikan ke manusia. Saya tanyanya itu ke ibu sendiri, kenapa? Ibu sendiri itu kenapa diadakan liya belua? Ya kan supaya nabek talihi. Allah itu bisa menguji setiap detik kita ini dalam ujian Allah. Dan kalau kita mengkaji Al-Quran, insya Allah ujian Allah setiap detik itu kita lulus. Ya kan? Insya Allah begitu ya. Kalau enggak, untuk apa kita pelajari Al-Quran lalu gagal terus? Ya kan? Iya. Oke, Iya. sekarang menjadi jelas ya Bu. Maksud saya adalah ibu fokus ke diri ibu. Ibu fokus ke diri Bu Kunto. Ibu diri Bu Indah Kasih. Oh, sosok orang per orang. Kenapa? Ini yang saya sebenarnya belum pernah jawaban yang final tentang kalau orang ditanya. Misalnya Hmm. sekarang saya tanya, eh, Hmm. Bu Ani, Bu Ani mana Bu Ani? Ada Bu Ani? Masih masih bangun Bu Ani? Ada, Abah. Alhamdulillah. Bu Ani, Ibu tahu nggak Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Untuk siapa dan untuk apa? Jawab Bu Ani. Untuk manusia. Ya, pasti jawabnya seperti itu. Jawaban klise. Itu nggak salah. Saya nggak mengatakan bahwa itu jawaban itu salah dan benar. Pasti ya jawabnya seperti itu. Tidak ada orang yang saya tanya ajukan pertanyaan gitu, jawabnya itu adalah begini jawabnya itu. Jawaban yang kalau itu untuk manusia, yang tanggung jawab mengamalkan Al-Quran manusia. Nah, Ibu Ani apa tanggung jawabnya? Oh, untuk diri kita sendiri ya, Nah, Abah. maksud saya, Ibu Ani itu mengatakan, ya Allah, kau turunkan Al-Quran ini untuk saya, untuk Bu Ani Suswanti, khusus, spesial. Loh, kok bisa begitu? Kan itu di Al-Quran itu dimaksudkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan seluruh manusia, betul. Tapi kalau dikatakan untuk Bu Ani Suswanti, maka tanggung jawab dan resikonya beda. Jawaban untuk manusia, tanggung jawabnya kita bisa nggak tanggung jawab. Benar nggak? Itu kan untuk manusia, untuk umat Islam, untuk orang beriman. Udah habis selesai. Dia lalu untuk kamu apa? Apa tanggung jawabmu apa? Kan nggak diturunkan untuk saya. Begitu loh bilangnya. Maka dari awal saya katakan, Pak Saad, kenapa Pak Saad itu diadakan?
Itu tuh maksud saya merasa kesadaran diri Bapak itu sangat penting. Kesadaran diri Ibu itu sangat penting. Allah menurunkan kecelakaan itu benar untuk Bu Kunto. Benar untuk Bu Ani Suswanti. Benar. Lalu apa sekarang jawabannya kalau untuk saya? Kalau untuk saya, maka lalu sekarang nanya saya. Apa tanggung jawab Anda setelah diberi Al-Quran itu untuk dirimu? Apa tanggung jawabmu? Apa Pembelajaran. gunanya? Untuk apa diri untuk kamu? Lalu apa yang Mm-mm. telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu amalkan? Apa yang telah kamu pahami? Untuk apa? Untuk supaya kamu selamat di akhirat. Lah, kalau untuk manusia nggak ada kewajiban kita mempelajari, nggak ada. Untuk umat Islam nggak ada kewajiban, nggak ada tergerak. Ini rahasia ini. Nggak ada tergerak untuk kita itu merasa bertanggung jawab mempelajari diri kita ansih. Saya udah pol-polan. Saya udah maksimal meyakinkan Bapak Ibu malam ini untuk Ibu Bapak itu jangan dianggap nggak penting, Masya Allah. Itu sangat penting, sangat-sangat penting. Coba berpikir untuk diri sendiri dulu. Saya ada ini sekarang diuji oleh Allah supaya saya lulus nanti di akhirat itu. Nah, sekarang saya dikasih oleh Allah. Makanya Al-Quran itu rahmah lil alamin. Untuk orang Islam. Kenapa rahmah? Karena dia menyelamatkan kalian, menyelamatkan kita. Tapi kalau jawaban Ibu mengatakan untuk manusia, setelah Ibu menjawab itu nggak ada tergerak tanggung jawab mempelajari. Ya Ibu manusia, ya manusia, ya manusia kan banyak. Nggak harus saya. Benar kan? Logikanya itu begitu. Nggak harus saya pelajari. Tapi kalau itu untuk saya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu untuk saya. Saya pelajari satu persatu Al-Quran ini ayat-ayatnya. Mana yang bisa saya amalkan, saya amalkan. Ini untuk saya selamat nanti di akhirat. Begitu cara berpikirnya itu. Kalau untuk Begitu. manusia fardu kifayah ya, Bah. Kenapa, Bu? Kalau untuk manusia fardu kifayah aja. Maksudnya itu betul untuk manusia. Tapi kalau Ya, jawabannya itu untuk dikatakan untuk saya adalah manusia, pedoman, dipelajari. artinya itu tidak ada tergerak tanggung jawab Bu Wirda. Itu Ya, bedanya jawaban itu. jadi Jawaban Al-Quran itu untuk umum. siapa? Untuk saya. Iya, tapi kalau untuk saya, itu lalu Ibu ditanya, hei Bu Wirda, apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang sudah kalian amalkan? Kamu ingin selamat nggak di akhirat itu? Iya, pengen. Ya itu sudah ada Al-Quran, kamu udah cek kasih. Ya kan? Kalau Ya. nggak selamat, berarti Ibu jawabnya itu untuk manusia, untuk umat Mm, Islam, nggak selamat. Ya kan? mm-mm. Bukan ini soal salah atau benar, saya bukan soal permainan logika, tapi jawaban itu menimbulkan, menggerakkan konsekuensi tanggung jawab. Masya Allah. Itu rahasia sebenarnya di dalam apa itu Al-Quran ini. Yang sekarang, yang seperti ini jarang dibahas oleh para mubalik. Saya nggak yakin ada mubalik yang begini cara membahasnya. Yakin saya. Coba dibuka di YouTube. Tuh. Abah, Ya, kalau gitu gini, premisnya gini. Al-Quran diturunkan untuk manusia. Saya adalah manusia, maka Al-Quran untuk saya, gitu kan? iya. Ya, Maksudnya Bapak ingin menyusun kalimat. ya. Jadi kalau kita prinsip Al-Quran tadi kan ujungnya untuk saya, karena saya manusia, maka Iya, Al-Quran untuk saya. artinya itu susunan kalimat aja. Tapi Ya, substansinya adalah kesadaran Al-Quran ini untuk diturunkan untuk saya. Untuk apa untuk saya? nah, baru Untuk supaya lanjutannya. saya, ini, untuk supaya saya selamat di akhirat. Udah, sekarang kalau untuk manusia itu ya memang jawaban itu saya nggak menganalisa itu udah. Itu jawaban itu adalah Sudah jawaban selesai.
klise, jawaban Iya. umum. Yang setelah orang menjawab itu nggak ada rasa tanggung jawabnya yang tergerak, nggak ada. Itu adalah maksud saya menganalisa dari akibat, ya. Akibat atau apa ya? Akibat atau resiko, konsekuensi dari jawaban itu nggak ada. Tapi kalau oh ya Allah, ini Al-Quran itu untuk saya, untuk supaya saya adalah selamat hidup di akhirat. Oke, kalau begitu sekarang Bismillah, mulai sekarang saya akan pelajari benar untuk saya supaya selamat. Mana ayat-ayat yang belum saya lakukan? Maka ada 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 Rasulullah itu sabdanya adalah siapa yang mengamalkan 100 ayat dari Al-Quran maka dinilai dia orang yang taat. Nah, kurang apa itu? Rasulullah itu sangat lengkap. Tapi kita nggak pernah berpikir selama ini udah mengamalkan berapa ayat, nggak pernah. Karena nggak merasa diturunkan untuk dia. Dan nggak merasa untuk keselamatan akhirat. Itu untuk umum. Kalau untuk umum ya udah, pasar itu untuk umum. Ya kan? Mall itu untuk umum. Ya, Abah, ya Bu. mohon diulang, Bah, sabda Rasul siapa yang mengamalkan 100 ayat. Itu nanti Ibu kalau pengen persis kalimatnya itu ada di dalam buku ungu di bab pendahuluan. Siapa yang mengamalkan 10 ayat 100. dia bukan sebentar dulu. Ini kalimatnya ada dua. Oh ya. Siapa yang mengamalkan 10 ayat, dia tidak dinilai gofilin. Nah, gofilin itu lupa. Gofilin itu lupa. Orang yang mengamalkan 10 ayat tidak dianggap gofilin. Kenapa? Karena gofilin ini Allah nggak boleh mengikuti orang yang gofilin. Orang yang gofilin itu orang yang tidak mengamalkan 10 ayat itu gofilin. Itu jangan diikuti dia. Allah sendiri mengatakan begitu. Jangan itu wala tuti man aghfalna qalbahu adikrina. Jadi di situ kamu jangan ikut orang yang apa itu man aghfalna qalbahu yang saya lalaikan hatinya. Siapa? Orang yang nggak mengamalkan 10 ayat. Itu adalah orang gofilin. Yang kedua, barang siapa mempelajari dan mengamalkan 100 ayat, dia dianggap orang yang taat. Padahal orang yang selamat dari neraka itu orang yang taat. Mutakin, ya kan? Mutakin itu orang yang taat. Cirinya 100 ayat. Itu rahasia. Selama ini itu yang saya sampaikan di dalam tafsir setiap Rabu malam itu bukan yang beredar di pasaran. Saya mohon kepada Allah itu supaya dikasihkan apa itu yang benar-benar pilihan gitu. Jadi 100 ayat itu Bu Wirda tidak itu dinilai orang yang taat. Nah, sekarang 100 ayat nanti Ibu lalu nanya bagaimana mengamalkan ayat yang kayak apa? Nah, di situ nanti ada berbagai ayat yang pengamalannya itu tersembunyi. Maksudnya kalau akimis sholah gampang, ayatnya jelas. Atau zakah jelas, itu kan. Kemudian telah datang apa itu kutiba alaikumusiyam jelas ya kan. Tapi kan itu ayat-ayat yang Islam, maksudnya itu kan rukun Islam ya. Sedangkan yang 100 ayat itu di luar itu. Ya Ya. kan, di luar itu. Nah, itu adalah ayat-ayat yang memerlukan ibu itu sisa waktu hidupnya itu mengkaji itu. Itu maksud saya. Saya katakan gampang tidak tersentuh api neraka itu asal tahu caranya. Tidak hanya asal tahu caranya, tapi juga asal mau melaksanakannya juga.
kira memang sisa hidup ini untuk apa? Untuk memastikan ibu itu nggak tersentuh api neraka. Tidak mudah memang. Tapi ada caranya. Ini salah satu cara. Kan tadi saya bilang, cara pertama hisab dirimu. Itu lam yuhasibhullah. Nggak akan dihisab Allah nanti akhirat. Orang nggak dihisab Allah itu artinya kalau Rasulullah bilang kepada Aisyah, Aisyah, orang yang dihisap itu adalah disiksa. Pasti. Orang yang dihisap itu disiksa pasti. Lalu Rasulullah bagaimana? Makanya di dalam Al-Quran ada hisabayasiro. Allahumma hasibni hisabayasiro. Ya Allah hisaplah nih saya hisabayasiro. Ada bedanya antara hisab dengan periksa. Hasib nih hisabayasiro itu adalah pemeriksaan yang mudah. Beda kalau hisab itu yang pokoknya kalau ditanya rinci itu disiksa. Pasti itu. Rasulullah begitu. Makanya doa kita itu Allahumma hasibni hisabayasiro. Tapi doa itu harus dibarengi dengan semua yang saya sebutkan tadi. Apa yang saya sebutkan tadi? Bapak Ibu itu dilahirkan untuk diuji. Nah, itu kan, itu pokok itu, ya kan? Yang kedua, apa itu? Untuk apa ujian? Supaya kalian itu ahsanu amala. Nah, supaya kalian itu ahsanu amala. Supaya apa? Kalau ahsanu amala itu nanti mungkin minggu depan saya akan uraikan apa itu makna ahsanu amala. Ahsanu amala itu sehingga Allah itu malu mau menyiksa kita. Wow, luar biasa, benar. Ahsanu amala itu Allah enggan. Allah itu enggan mau menyiksa kita itu. Karena kita mencapai derajat ahsanu amala itu. Akan nanti di ayat itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sisa hidup kita itu supaya mencapai derajat ahsanu amala. Ahsanu amala. Udah ya, jelas ya. Mampirnya tadi banyak kepada sekarang makna ahsanu amala. Masuk kita. Rasulullah bersabda, apa makna ahsanu amala? Rasulullah sabdanya, siapa yang paling banyak ingat mati di antara kalian? Yang paling bagus persiapannya, serta yang paling besar rasa takut dan kewaspadaannya terhadap kematian. Itu ahsanu amala. Saya ulang. Apa itu ahsanu amala Rasulullah? Siapa yang paling banyak ingat mati di antara kalian? Yang paling bagus persiapannya. Yang paling besar rasa takut dan kewaspadaannya terhadap kematian. Itu ahsanu amala menurut Rasulullah. Pelan-pelan, Mbah. Siapa yang paling banyak Saya ulang, ingat Bu. Mati. Makna ahsanu amala kan tadi itu kan ayat itu kan liyabluwakum ayyukum kan di Ahsanu antara amala. liyabluwakum kepada ayyukum ada linuriyakum supaya kami bisa melihat kan. Ya itu apa yang dilihat. Siapa yang paling ahsanu amala itu siapa ya Rasulullah? Satu, siapa yang paling banyak ingat mati di antara kalian? Ya, dua. Yang dua, yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Yang ketiga, paling bagus persiapannya. Serta paling besar rasa takut dan kewaspadaannya terhadap kematian. Ini rahasia semua yang saya sampaikan supaya nggak tersentuh api neraka. Emang bisa, sombong nggak sombong. Apa gunanya Anda pesan Rasulullah kalau kita masih itu perasaan masih tersentuh api neraka? Ya kita itu tetap memohon pada Allah untuk diterima amal ibadah kita. Tapi itu kita harus tahu rahasia-rahasia itu.
Kalau kita nggak tahu rahasia-rahasia itu jalan lewat terus, tiba-tiba blek mati. Udah, nggak bisa selamat. Apa? Ya, Bu. Apa? Tanya, bagaimana kaitannya dengan surat Ali Imran 142? Ya, apa? Am hasib Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Am hasibtum antat hulul jannah walamma Nah, ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. betul. Di situ ada jahadu, ya kan? Ya. Makasih betul, apakah kalian itu mengira masuk surga? Maksudnya ayat itu gini, ibu, bapak, kalian tenang-tenang aja dengan Al-Quran itu. Emang kalian tuh merasa ingin masuk surga bukan dengan cara hidup seperti sekarang ini, seperti kebiasaan kita selama ini. Emang bisa langsung masuk surga begitu saja? Enak aja kalian. Nggak bisa begitu. Kembali lama itu supaya apa? Supaya kami tahu. Maksudnya supaya kasih betul itu Anda mengira. Iya, sekarang saya mengira ya Allah saya masuk surga. Bagaimana? Ya, saya jahadu. Nah, saya jahadu. Saya mempelajari Al-Quran 100 ayat saya amalkan. Rasulullah sabdanya mengamalkan 100 ayat dianggap taat. Nah, dia yakin kan? Yakin dengan itu dan dia berada di jalan itu. Dia nggak kena ayat itu, Bu. Ayat itu ayat yang selama ini Ibu merasa begini-begini saja cukup. Begini-begini saja hidup, sarapan, minum teh, dengan cucu berkecengkerama, dengan suami, dengan istri, kebiasaan-kebiasaan hidup. Loh, memang harus bagaimana? Iya, nggak begitu. Makanya kan saya sampaikan setiap detiknya kita ini berada di dalam nabek talihi, di dalam ujian. Ketika di dalam ujian itu pegangan kita adalah mengamalkan ayat Al-Quran. Kalau kita udah mengamalkan, kita berada di dalam jahadu. Itu Bu. Kalau sudah di dalam jahadu, ya kan, itu lalu Allah menuntun. Gitu kan. Man jahadu fina lanah dia nahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanah dia nahum subulana. Pasti kami akan kasih petunjuk. Ada bisikan-bisikan ilham. Itulah yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat itu merasakan itu. Jadi mereka bersungguh-sungguh di dalam jahadu fina. Makanya Allah lanah dianahum subulana. Nah sekarang kita bagaimana? Berapa ayat yang sudah dipelajari? Berapa yang sudah diamalkan? Enggak tahu, baru tahu sekarang bahwa itu 100 itu harus dianggap taat. Ya bagaimana? Maka dari itulah Bu Kunto, jadi itu khitab ya, khitab ayat itu untuk orang yang keadaannya adalah lalai. Gitu. Lalai itu apa? Dia ngapalkan 10 ayat aja enggak. Itu namanya lalai. Tapi kalau dia udah ngapalkan 10 ayat, ngapalkan 100 ayat, enggak kena kitab itu. Begitu, Bu. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini tidak kita membaca ayat langsung kita des. Kita alamatkan tanpa kita paham kitabnya mana, apa gitu, Bu. Jadi itu ada kitabnya sendiri-sendiri gitu. Oke, jelas apa jawaban saya, Bu Kunto? Ya. Oke, sekarang Rasulullah ini naik naik kelas ini, naik kelas dari jawaban tentang apa itu ahsanu amala. Ini hadis yang kedua yang agak lebih tinggi, agak lebih berat. Selanjutnya Rasulullah menegaskan makna ayat ahsanu amala adalah siapa yang paling warok dari keharaman-keharaman Allah dan paling cepat di dalam menaati Allah. Itu definisi yang agak lebih tinggi tingkatannya tentang ahsanu amala. Saya ulang. Ahsanu amala itu artinya adalah siapa paling warok. Warok itu paling menghindari dari keharaman-keharaman Allah.
Apakah kalau ngopi pagi itu harus dihindari begini? Sebagian dari mubah, gitu. Hidup ini kan ada sunnah, ada sunnah, ada wajib, ada haram, ada makruh. Ada 5 ya, Bapak Ibu ya. Ada 5 kan hukum syariat itu, ada makruh, ya kan sebaiknya dihindari, ada mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, warok itu dia hati-hati di dalam mubah. Sebagian mubah dia hindari, itu warok. Boleh, leha-leha di depan TV itu boleh, mubah, nggak ada itu larangan. Tapi ingat, Kalau itu, kalau itu ada yang lebih baik, kenapa tidak pilih yang lebih baik? Saya yakin Ibu tahu mana yang lebih baik itu. Sekarang udah 34 menit lewat, jadi harus dipotong. Sebenarnya saya menyiapkan ini ada sampai 7 halaman. Ini baru 2 halaman belum selesai. Apa itu? Jadi intinya gini, pertama bahwa ibu ada itu untuk nambah talihi, untuk ibu itu berada dalam ujian. Artinya perasaan kesadaran tolong tanamkan mulai sekarang. Setiap apapun yang ibu rasakan, yang alami, itu berada di dalam ujian. Apa sehat, ketawa, senang, makan, apa semuanya itu adalah semuanya itu ujian. Yang kedua, untuk apa tujuan ujian itu? Untuk ahsanu amala, untuk supaya ibu tidak tersengat napi neraka. Itu tujuannya. Jadi kalau begitu maka sekarang sisa hidup ini bukan kok menikmati pensiun hari tua. Umumnya, umumnya itu, iya sibuknya kan 30-an sibuk, 40-an sibuk, masa sekarang sibuk lagi. Astagfirullahaladzim, memang nggak mau mati. Memang mau mati enggak. Makanya kasih betul mati dulu janata itu untuk orang-orang kayak gitu, Bu Kunto. Ya kan, hitopnya untuk orang-orang kayak gitu. Menikmati hari tua, pensiunan. Ya kan, dulu capeknya udah, sekarang leha-lehanya. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan, jalan-jalan. Kulineran, Masya Allah. Sekarang itu Silaturahim apa katanya, yang nggak Bah. ada itu kan? Lalu Iya. GoFood. Sekarang itu Astagfirullah. surga di rumah kita itu kan, Masya Allah. Makanya lalu saya harus bersaing dengan kenikmatan-kenikmatan itu semua dalam menyampaikan ini. Benar kan? Saya benar-benar harus bersaing. Saya harus meyakinkan kepada ibu, bapak, bahwa yang saya sampaikan itu bermanfaat, penting sekali untuk masa depan ibu. Apa masa depan kita? Mati. Masa depan kita itu kematian. Bagaimana? Semua orang punya tujuan hidup. Semua orang hidup punya tujuan. Tujuan orang yang hidup adalah mati. Kalau kita itu masih menginginkan pengen ini, pengen itu, angan itu, makanya dibilang oleh Allah, oleh surat Ali Imran tadi, kasih petum. Antat kulul janata, hei. Kalian leha-leha, emang lu mau masuk surga leha-leha. Oke ya Bu Mat- Kunto ya, maaf ya. Ah, Ditambah sedikit, Bah. ya Bu, Tujuannya mati husnul khotimah gitu loh, Bah. kenapa? Tujuannya mati husnul khotimah, tambah Iya, kalimatnya. betul, betul. Sekarang supaya menjadi husnul khotimah, kita ingatkan apa yang ada di dalam tadzkiro Al-Quran ini. Ya kan, Bu? Ini semua supaya kita Subhanallah. berujung dengan itu. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah Walhamdulillah. wala Wala ilaha ilaha illallah illallah. Allahu Allahu Akbar Akbar. la La haula haula wala wala quwata quwata
illa billahil aliyil azim. Kita ucapkan syukur kepada Allah telah diberi kesempatan untuk mempelajari kalamullah. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syukron, Abah. Abah. Terima kasih, Jazakallah Bapak Ibu. khair. Kasih ya, Pak. Makasih. Syukron.